Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Risma serta teman saya. Yang pertama ada Miftah Fajar, yang kedua ada Risma Aurelia, yang ketiga ada saudari Apriliana. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Jika seorang meninggal dunia, maka sebagian orang berkewajiban untuk segera memandikannya. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memandikan jenazah yaitu yang pertama, memandikannya 3 kali atau lebih sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang yang memandikannya. Yang kedua, memandikannya dengan bilangan ganjil. Yang ketiga, hendaklah air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan daun bidara atau sesuatu yang dapat membersihkan, semisal sabun. Yang kelima, yaitu adalah di bagian akhir dari proses pemandian, maka diharuskan memberikan wangi-wangian terhadap si jenazah tersebut. Selanjutnya, yaitu melepaskan jalinan rambut dan membasuhnya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu menyisir rambutnya. Bagi jenazah wanita, rambutnya dibuat 3 kepang dan meletakkannya di belakangnya. Kedelapan, memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan atau anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah tersebut laki-laki, maka orang yang memandikannya harus laki-laki juga. Yang kedua, apabila orang tersebut jenazahnya perempuan, maka orang yang memandikannya harus perempuan juga. Dan diperbolehkan suami memandikan istri. Selanjutnya, istri juga diperbolehkan untuk memandikan semua suami. Selanjutnya, bapak memandikan anaknya juga diperbolehkan. Yang terakhir yaitu adalah perempuan asing boleh memandikan jenazah laki-laki kecil. Setelah kita memandikan mayit, maka diwajibkan untuk mengkafaninya. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengkafani mayit yaitu adalah yang pertama, pembelian kain kafan itu diambil dari harta si mayit tersebut. Sekalipun dia tidak meninggalkan harta apapun, maka harus menggunakan kain kafan dari mayit tersebut. Yang kedua, kafan yang digunakan harus panjang dan memadai yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Yang ketiga, jika kafan yang disiapkan terlalu sempit, di mana tidak cukup untuk menutupi tubuhnya secara keseluruhan, maka yang lebih dulu ditutupi adalah badannya dan bagian yang bisa dijangkau. Yang keempat, jika kafan yang tersedia terlalu sedikit sedangkan jenazahnya terlalu banyak, maka diperbolehkan untuk mengkafani mereka dalam satu kain kafan. Jenazah orang yang paling menguasai Al-Quran didahulukan menuju arah kiblat. Yang kelima, tidak diperbolehkan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh orang yang mati syahid. Ketika terbunuh, bahkan dia harus dimakamkan dengan pakaian yang melekat pada bagian tubuhnya. Yang keenam, dan disunahkan untuk mengkafani dengan satu kain atau lebih dari atas pakaiannya. Yang ketujuh, dan orang yang mati syahid dalam keadaan ihram dikafani dalam 2 pakaian yang dikenakannya. Selanjutnya, dalam hal kafan ini disunahkan beberapa hal, yaitu yang pertama, harus berwarna putih. Yang kedua, kain kafan terdiri dari 3 lapis. Yang ketiga, hendaklah salah satu kain di antaranya merupakan himroh jika mampu. Dan tidak boleh berlebihan dalam memberikan kain kafan pada mayit, yaitu kurang lebih ada 3 lapis. Dalam hal tersebut, kaum wanita sama seperti orang laki-laki, sebab tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudari Apriliana. Saya Apriliana akan meneruskan penjelasan dari saudari Andira Novi Karisma. Saya di sini akan menjelaskan tentang mensyarati syarat jenazah. Syarat dan rukun sholat jenazah. Syarat sholat jenazah sama seperti sholat fardu, yaitu suci secara hakiki, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat. Rukun sholat jenazah ada 8. 1. Niat. 2. Takbir 4 kali. 3. Berdiri jika mampu. 4. Membaca Al-Fatihah.
5. Membaca sholawat Nabi. 6. Mendoakan mayit. 7. Mengucap salam. 8. Tertib. Sunah-sunah sholat jenazah. Sunah-sunah di luar sholat jenazah. 1. Bila jenazah laki-laki, maka posisi imam lurus dengan kepala jenazah. Sedangkan jika jenazah perempuan, maka posisi imam di tengah-tengah jenazah. 2. Berjamaah. 3. Berbaris 3 saf. 4. Meluruskan saf. Sunah-sunah di dalam sholat jenazah. 1. Mengangkat kedua tangan. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. 4. Dianjurkan berdoa di antara takbir yang terakhir dan ucapan salam. Hukum sholat jenazah bagi perempuan yaitu tidak ada larangan bagi perempuan untuk melaksanakan sholat jenazah. Keutamaan dalam sholat jenazah yaitu 1. Menyegerakan kebaikan bagi jenazah. 2. Mendapat berlimpah kebaikan. 3. Memberikan syafaat bagi si mayit. Sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak berada di tempat atau ia sedang berada di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aurelia Wibawanti, NIM 208200036. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Miftahul Fajar. 8. Larangan yang berhubungan dengan kuburan. Dalam kitab-kitab fikih telah dibahas secara detail tentang fikih jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan dalam kesempatan ini kami paparkan beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan, yaitu sebagai berikut. A. Membuatkan bangunan, menembok, mencat, dan duduk di atas kuburan. Sebagian orang ada yang membangunkan rumah untuk kuburan. Bahkan kadangkala ada yang biayanya cukup besar. Ini adalah salah satu bentuk penyia-nyiaan dalam penggunaan harta. Mungkin orang yang melakukan hal tersebut berasumsi bahwa si mayat mendapat naungan dan nyaman dalam kuburnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan kenyamanan kecuali amalan sendiri, walau seindah apapun kuburan seseorang tersebut. B. Membaca Al-Quran di kuburan. Sebagian orang yang berpandangan adanya keutamaan membaca Al-Quran ketika berziarah kubur seperti membaca Quran Surat Al-Fatihah Surat ke-1, Quran Surat Al-Ikhlas Surat ke-114, atau Quran Surat Yasin Surat ke-36, dan yang lain-lain. Bahkan ada yang menyewa orang lain khusus untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran di kuburan keluarganya pada hari-hari tertentu. Hal tersebut tidak pernah dianjurkan dalam agama ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah?" Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 140. C. Larangan duduk di atas kuburan dan sholat di atas atau menghadap kuburan. Adanya larangan tersebut dikarenakan kita wajib untuk menghormati kuburan, terutama kuburan orang-orang muslim. Di antara cara menghormati kuburan ialah dengan cara membersihkannya, seperti mencabut rumput liar serta menyapu dedaunan atau sampah lain di sekitar makam. Juga paling utama, kita dilarang keras untuk melangkahnya. Ajaran demikian bukanlah tanpa dasar. Ia memiliki dasar yang kuat hadis dan dari pernyataan para ulama. Dalam Islam, menghormati jenazah di dalam kuburan mirip dengan saat kita menghormati orang kala masih hidup. Bila saat hidup kita dilarang berlaku tak sopan kepada seseorang, demikian pula ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Ini bagian dari prinsip memuliakan manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau manusia. 9. Takziah. Secara bahasa, takziah artinya menguatkan.
Sedangkan secara istilah adalah menganjurkan seseorang untuk bersabar atas beban musibah yang menimpanya, mendoakan ampunan bagi mayit dan dari orang yang tertimpa musibah dari pedihnya musibah. Hukum takziah adalah fardu kifayah dikarenakan jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa. Dianjurkan jika dengar kabar ada orang yang meninggal, maka diwajibkan bagi umat muslimin untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya semua ini hanyalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Selanjutnya diikuti lafaz Allahumma ufirli walahu wa kibni minhu uqbah hasanah. Artinya, oh ya Allah, ampunilah diriku dan dia serta berikan kepadaku darinya pengganti yang lebih baik. 10. Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi, mendoakan makam kerabat, keluarga, atau para ulama yang berpengaruh terhadap Islam. Adapun tujuan disyariatkannya kembali ziarah kubur adalah untuk mengingatkan peziarah bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal dan mengingatkan kepada hari akhir. Keseringan ziarah kubur dilakukan di hari Kamis, menjelang bulan Ramadan ataupun sesudah pulang sholat Id. Walaupun sebenarnya bukan di waktu itu saja yang disyariatkan dalam Islam, namun banyak di antara kita yang terkadang jarang ziarah kubur. Hukum ziarah kubur adalah sunnah, dikarenakan mengingatkan manusia dengan akhirat. Dahulu Rasulullah memang melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur sebelum disyariatkannya. Sebab waktu itu, umat Islam banyak yang salah arti tentang ziarah kubur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. Haji riwayat Muslim. Adapun beberapa tata cara ziarah yaitu berwudu sebelum melakukan ziarah kubur, ucapkan salam kepada ahli kubur, hadap ke arah kiblat saat berdoa untuk almarhumah dan berzikir. Kirimkan doa untuk almarhumah, membaca ayat-ayat pendek, jangan duduk atau menginjak bagian atas kuburan, dilarang melakukan hal-hal yang berlebihan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, harap dimaklumi. Minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahul Fajar. Di sini saya akan meneruskan materi dari Saudari Risma. Membawa jenazah ke kubur. Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan disalatkan, lalu dibawa ke kubur, dipikul dalam 4 penjuru. Perjalanan membawa jenazah hendaklah dilakukan dengan segera. Berjalan mengantar jenazah adalah salah satu amal kebaikan. Mengubur mayat. Kewajiban terhadap mayat ialah mengubur mayat. Hukum mengubur mayat ialah fardu kifayah. Dalamnya kubur kira-kira tidak tercium bau busuk. Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki kubur, lalu diangkat ke dalam liang lahat, dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke kiblat. A. Beberapa sunat yang bersangkutan dengan kubur. Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunat menutup bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya. Kuburan itu sunah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah. Kuburan lebih baik didatarkan daripada dimajukan. Menandai dengan batu atau yang lainnya. Menaruh kerikil di atasnya. Meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Menyiram kuburan dengan air. Sesudah dikuburkan, orang yang mengantar jenazah sunah berhenti untuk mendoakannya. B. Larangan yang bersangkutan dengan kuburan. 1. Menembok kuburan. 2. Duduk di atasnya.
3. Membuat rumah di atasnya. 4. Membuat tulisan di atasnya. 5. Membuat kuburan menjadi masjid.